Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu dengan saya Santi Purwandari, kita akan membahas tentang, sejarah sosiologi. Perlu kita ketahui di sosiologi ini kita akan lihat sejarah tentang perkembangan, sosiologi. Tujuan dari pembelajaran sosiologi ini adalah yang pertama diharapkan para peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan sejarah sosiologi sebagai sebuah ilmu sosial. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu merincikan beberapa konsep dan teori tentang sosiologi. Kemudian yang ketiga, tujuannya peserta didik diharapkan mampu menjelaskan beberapa paradigma dalam sosiologi. Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang fungsi dan peran sosiologi sebagai ilmu yang dikaji. Sejarah sosiologi itu berawal dari sebuah penemuan yang diawali oleh seorang tokoh yang melihat sebuah perkembangan tentang, kehidupan masyarakat pada masa itu, pada zaman revolusi industri dan revolusi Perancis. Tokoh itu adalah Auguste Comte. Auguste Comte sendiri itu dilahirkan pada tahun 1798 dan meninggal pada tahun 1857. Dia melihat berbagai macam dampak negatif yang terjadi yang diakibatkan adanya perubahan sosial di dalam masyarakat di benua Eropa. Hal ini menjadi sebagai sebuah kajian khusus dari ilmu sosiologi. Kemudian dari situlah, dari berbagai macam perubahan yang terjadi, sehingga menimbulkan berbagai macam, masalah atau fenomena-fenomena sosial, maka sosiologi itu sendiri lahir. Menurut Auguste Comte, sosiologi itu adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Atas jasanya kemudian dia disebut sebagai bapak sosiologi dunia. Kemudian istilah sosiologi itu sendiri, sebenarnya Auguste Comte ini adalah seorang filsuf, seorang filsafat, seorang ahli filsafat. Nah, kemudian nama sosiologi itu sendiri dipopulerkan oleh Herbert Spencer, itu di tahun 1820 melalui bukunya yang bernama Principle of Sociology. Namun setelah itu berkembang menjadi sebuah ilmu setelah disosialisasikan atau diperkenalkan secara umum oleh Emil Durkheim dengan mengembangkan sebuah metodologi sosial melalui bukunya The Rules of Sociology Method. Itu di tahun 1895. Kalau kita mau melihat sosiologi itu sendiri kalau kita lihat dari bahasa Latin berasal dari kata socius yang berarti kawan. Kawan atau biasa kita sebut masyarakat. Dan logos itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti kata atau berbicara. Dan menurut Kamus Besar Indonesia itu sendiri, sosiologi itu adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Dalam sosiologi itu ada objek kajian. Objek kajian dalam masyarakat adalah mempelajari masyarakat sebagai objek yang memfokuskan studinya pada hubungan timbal balik antar manusia satu dan manusia yang lain. Yang kedua, hubungan antar individu dengan kelompok. Yang ketiga, hubungan antara kelompok dan yang satu dengan kelompok yang lain. Yang keempat adalah proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Biasanya hubungan tersebut kita sebut dengan namanya interaksi sosial. Itu hubungan timbal balik itu sendiri kalau kita lihat sebenarnya objek kajian tuh berbicara tentang interaksi sosial. Yang kemudian kita lihat pokok bahasan sosiologi. Kalau kita lihat berdasarkan beberapa tokoh, pokok kajian dalam ilmu sosiologi itu sendiri adalah yang pertama Max Weber bicara bahwa pokok kajian sosiologi tindakan sosial yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang. Jadi pokoknya bagaimana melihat tindakan ya, lebih kepada tindakan. Hasil dari interaksi itu tadi sendiri merupakan hasilnya berupa tindakan sosial. Kemudian menurut
Wright Mills ya, pokok sosiologi itu adalah imajinasi sosiologi. Artinya maksudnya di sini adalah untuk memahami sesuatu yang terjadi di masyarakat, maka diperlukan berbagai macam paradigma atau pemikiran. Ya, pemikiran tentang hal yang terjadi. Jadi perlu berdasarkan asumsi atau analisa-analisa yang terjadi di dalam masyarakat. Itu kalau kata Wright Mills. Nah, kemudian kalau kata Peter L. Berger, pokok bahasan sosiologi itu adalah pengukuhan realitas sosial. Seseorang sosiologi harus bisa menyingkap berbagai fenomena yang terjadi suatu realitas yang tidak terduga. Jadi berdasarkan, fenomena yang terjadi. Jadi bukan hanya sekedar cerita fiktif atau cerita hayalan, tapi berdasarkan kisah yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Itulah pokok bahasan yang ada di sosiologi. Jadi kalau kita bilang sosiologi itu membahas tentang fenomena atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Kemudian kalau kita lihat sendiri, kemudian ada fungsi dan peran dalam ilmu sosiologi. Fungsinya ilmu sosiologi itu adalah, eee, untuk untuk pembangunan. Yang kedua untuk penelitian, yang ketiga untuk advokasi atau kebijakan. Makanya fungsi ilmu sosiologi ini pertama untuk bangunan. Kok kenapa bilang untuk pembangunan? Karena kalau kita lihat ya, untuk pembangunan pertama disebut untuk pembangunan, untuk membangun satu jembatan. Nah, untuk membangun satu jembatan itu diperlukan itu 99 orang sosiolog dan satu orang ahli atau teknisi atau insinyur kalau kita sebut sekarang. Karena itu, kenapa begitu? Untuk bangun sebuah jembatan tuh ada beberapa dampak yang harus difikirkan, baik itu secara sosial, ekonominya, kemudian dampak lingkungannya. Jadi berbagai macam pertimbangan untuk sehingga jembatan itu bisa terbangun di sebuah daerah. Makanya orang bilang kalau bangun jembatan tuh butuh 99 sosiolog, berbagai pertimbangan yang harus dilakukan. Jadi nggak asal bangun. Begitu juga sama misalnya seperti membangun jalan raya atau membangun gedung bertingkat atau membangun sebuah perumahan di tengah lingkungan masyarakat itu penuh dengan pertimbangan. Sama halnya dengan pembangunan jalan tol dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah fungsinya sosiologi adalah untuk penelitian. Jadi untuk meneliti, kalau untuk meneliti tentunya kalau sini kita bilang adalah kalau penelitian itu secara umum hal-hal yang, masalah-masalah yang terjadi yang membutuhkan pemecahan, yang membutuhkan solusi, itu adalah untuk diteliti. Jadi bukan hanya di bidang sosial saja atau di masyarakat saja fenomena yang terjadi yang butuh penyelesaian, tapi juga di bidang seperti sains juga ya, bagaimana cara bisa pesawat bisa terbang, bagaimana cara, bisa menciptakan listrik itu butuh penelitian. Nah di sosiologi ini dibahas bukan hanya tentang masyarakat tapi juga tentang sains. Ya makanya kalau kita melihat penelitian, nanti kalau untuk bicara tentang penelitian di sosiologi juga ada, materi khusus untuk penelitian sosial. Ya, walaupun fokusnya kepada penelitian sosial, kita fokusnya karena sosiologi kita fokus kepada penelitian sosial, yaitu bagaimana meneliti tentang fenomena atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Terus kemudian yang ketiga, untuk advokasi atau kebijakan. Sosiologi itu adalah ilmu untuk menciptakan sebuah kebijakan. Jadi, kalau misalnya dalam pemerintahan, untuk membuat sebuah kebijakan, itu harus diteliti terlebih dahulu. Jadi harus mempertimbangkan apakah apakah kebijakan tersebut itu, menguntungkan masyarakat atau malah merugikan masyarakat. Jadi benar, harus melakukan penelitian, harus melakukan analisa terlebih dahulu untuk membuat sebuah kebijakan. Misalnya untuk menciptakan sebuah undang-undang tentang pajak atau menentukan sebuah kebijakan tentang, tentang hukum atau yang lain sebagainya, atau yang paling dekat dengan pendidikan yaitu tentang jalur zonasi itu harus dipertimbangkan. Kenapa? Kenapa membuat kebijakan tersebut? Pertimbangan dasarnya apa? Apakah ini berpengaruh positif atau ini akan mempengaruhi negatif kepada masyarakat. Jadi, itu fungsi sosiologi seperti itu, ya, untuk menentukan sebuah kebijakan itu sendiri dari hasil penelitian yang dilakukan. Nah, kemudian dari hal tersebut ada peran sosiologi.
Peran sosiolog peran sosiolog orang pada bingung, sosiolog ini sebenarnya, sebagai apa sih? Kalau orang belajar sosiologi itu sebagai apa? Peran sosiologi itu sebagai seorang ahli riset, seorang ahli penelitian, orang yang meneliti, menganalisa. Jadi sosiolog itu adalah orang-orang yang mengamati mengamati kehidupan sekitar, mengamati kehidupan sekitar dan kemudian, mencoba memberikan masukan-masukan mengenai, fenomena yang terjadi. Nah, dari masukan-masukan tersebut bisa dipertimbangkan sebagai sebuah salah satu, solusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Itu yang pertama, peran dari sosiologi atau peran dari para ahli sosiolog. Yang berikutnya sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Nah itu tadi, jadi sebaiknya sebuah negara atau pemerintahan harus memiliki ada yang bilang ada penasehat namanya. Nah, sosiolog ini merupakan penasehat daripada pemerintah itu sendiri, bagaimana untuk menentukan sebuah kebijakan. Ya, jadi sosiolog itu sebagai konsultan kebijakan. Jadi ketika pemerintah ingin mengambil sebuah kebijakan atau menentukan sebuah kebijakan, lebih baiklah mereka berkonsultasi dengan para sosiolog. Karena sosiolog itu sendiri ketika ingin memberikan saran atau masukan atau kritikan, itu biasanya mereka berdasarkan fakta di lapangan, ya melihat fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Itu makanya sosiolog, berfungsi sebagai konsultan kebijakan. Dan biasanya kalau para ahli sosiolog ini di dalam pemerintahan juga dia sebagai penasehat penasehat pemerintah. Nah, itu yang ketiga peran, sosiologi atau sosiolog itu adalah sebagai praktisi. Ya, dia sebagai praktisi. Praktisi itu dia sebagai seorang pengamat ahli ya, atau seorang yang berkecimpung, ahli dalam bidang mengamati. Biasanya dia orang ahli yang mengkritik, mengamati, menganalisa, dan memberikan masukan-masukan kepada pemerintahan sebagai penentu kebijakan. Terus kemudian perannya apalagi? Ya bukan hanya sebagai ahli riset, kemudian konsultan atau praktisi praktisi, orang yang terlibat, orang ahlinya, tapi juga, sosiolog bisa menjadi seorang guru atau pendidik. Karena dengan adanya sosiologi dia mengajarkan untuk, berlaku bagaimana cara berinteraksi yang baik, kemudian bagaimana cara bersosialisasi yang baik. Itu inti dari sebenarnya ilmu sosiologi itu adalah, interaksi dan sosialisasi, intinya di situ di dalamnya. Nah itu peran-peran dari para sosiolog ya. Kemudian hubungan sosiologi dengan ilmu lainnya. Kalau kita bilang sosiologi ini merupakan ilmu murni, jadi di dalam semua, bidang ilmu, sosiologi itu memiliki peran penting. Coba kalau kalian lihat, itu kalau ada istilahnya sosiologi itu ada sosiologi hukum, ada sosiologi ekonomi, ada sosiologi agama, kemudian ada sosiologi pedesaan, ada sosiologi kepemimpinan, ada sosiologi kesehatan, ada sosiologi pertanian, ada sosiologi perkotaan, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam ilmu sosiologi sendiri mempelajari tentang psikologi sosial. Jadi memang, sosiologi ini merupakan sebuah ilmu murni yang dikembangkan dari ilmu filsafat. Nah, kaitannya. Nah, seorang sosiolog biasanya itu, dia juga biasanya seorang antropolog, ya biasanya karena dia juga mengamati tentang budaya. Kemudian seorang ilmuwan politik biasanya, dia juga mengamati tentang politik, ya. Suka nggak suka, ya sosiolog ya itu, dia memang seorang, pengamat. Jadi pengamat kehidupan yang berkaitan dengan masyarakat, termasuk politik, karena politik juga ada di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian ekonomi. Nah, ekonomi ini merupakan, kegiatan ekonomi yang nggak bisa lepas dari pengamatan para sosiolog, karena di situ melibatkan masyarakat itu sendiri. Kemudian ilmu sosial yang lainnya. Nah, kemudian di dalam sosiologi juga berbicara tentang perilaku sosial dan perubahan sosial, perbedaan antara sosiologi dan disiplin ilmu lainnya bukan pada topik masing-masing peneliti, tetapi dalam perspektif disiplin masing-masing terhadap objek kajian. Nah, itulah sedikit ya mengenai, tentang ilmu sosiologi, tentang perannya dan fungsinya. Oke, nanti kita akan bertemu lagi pada video berikutnya tentang masih tentang pembelajaran sosiologi. Sekian dan terima kasih.